Hai kawan pajak, selamat datang di podcast Bijak Setia. Bicara pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1. Bersama saya, Asep Bahtiar, dan teman saya. Saya Muammar. Ya, seperti judulnya podcast Bijak Setia, ini merupakan salah satu program penyuluhan dari KPP Pratama Jakarta Setiabudi 1 di era digital sekarang ini. Nah, kawan pajak juga dapat mengikuti perbincangan ini melalui Instagram kami ataupun Twitter kami di @pajaksetiabudi1. Nanti muncul alamatnya ya guys ya di layar monitor. Nah, selama beberapa menit ke depan ini tidak hanya akan membahas current isu perpajakan saja, akan tetapi juga membahas sekilas tentang sejarah reformasi perpajakan di Indonesia. Nah, langsung saja sudah bersama kita ini ya Bang Amr ya. Iya. Selamat datang Pak Gontam. Ya, selamat sore, selamat petang Bang Asep dan Kang Mas. Bang Amar ya. Kita panggilnya Bang Amar, Pak. Bang Amar ya. Tapak segar Pak hari ini. Terima kasih kesediaan Bapak sudah mau datang ke acara podcast kita ini ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan podcastnya ya. Iya Pak, terima kasih juga Bapak bisa datang ke sini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini di ujung pengabdian di September gitu kan. Jadi sebetulnya usia ini bertambah apa berkurang gitu ya. Hakikatnya berkurang kan. Hakikatnya berkurang. Kita setiap ulang tahun juga ada cerianya gitu. Karena ada lagunya itu September ceria. Selalu ceria ya Pak ya. September ceria gitu ya. Dan hari ini tuh cerah banget ya. Iya, hari ini yang cerah. Sesuai Apalagi setelah kita bazar ya. Iya. Mungkin karena menggerakkan UMKM gitu ya. Jadi dapat berkah. Betul Kita juga sekali. ikut ceria senang betul gitu. sekali Pak. Di bulan September lagi gitu. By the way, selamat ulang tahun Pak. Oh ya, terima kasih. Ulang tahunnya tanggal 1 ya. Makasih. Sudah kita peringati dan emang tahun ini adalah akhir pengabdian Bapak ya. Ya, di Direktorat Jenderal Pajak ya. Betul sekali. Bapak ini selama berapa tahun Pak berkarir di DJP Pak? Iya, jadi kalau dihitung total sih lebih kurang 37 tahun sebetulnya. 37 tahun. Tetapi kalau dihitung dari masa menjabat, zaman dulu masih ada kasubsi. Oh iya, saya ngalamin Pak. Saya ngalamin ada kasubsi. 94, 97 di periode era Gus Dur presiden baru dihapuskan kasubsi atau eselon 5 waktu itu ya. Nah, kalau dihitung dari situ, dari ada jabatan eselon 5 kasubsi itu sekitar 28 tahun gitu. 37 tahun. Kalau Kalau total 37 tahun ya Pak ya. Kurang ya. Wah, itu kayaknya udah yang usia menjelang kan 40 tuh kayak puber kedua ya. Jadi istri pertamanya kantor ya. Betul sekali. Kedua di rumah gitu. Baik. Bicara tentang Bapak tadi 28 tahun ya, kalau total kan 37 tahun ya Pak ya. Di dalam rapat-rapat yang sering Bapak ucapkan atau mengingatkan kita gitu ya untuk selalu bekerja keras, cerdas dan tuntas gitu kan. Boleh nggak Pak secara singkat aja nih Bapak menceritakan perjalanan karir Bapak dari awal mungkin ya Pak ya, awal sampai sekarang gitu kan Pak. Apakah ada sesuatu yang mengingatkan Bapak nih di tempat-tempat yang pernah Bapak singgahi ya Pak ya? Iya. Seperti itu Persinggahan. Pak. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi bicara tentang supaya sukses itu lakukan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Sebetulnya ada satu lagi tuh, kerja ikhlas kan. Oh iya. Kerja ikhlas. Nah, dulu ikhlas. pimpinan kita Direktorat Jenderal Pajak dulu Pak Adi Purnomo sering menyampaikan hal ini ya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas. Kalau kita ke kantor pusat di LIP itu terpampang juga itu tentang kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan tuntas. Bahkan ditambah semangat dan berdoa gitu ya. Nah itu. Nah, terkait dengan perjalanan karir kami lebih kurang 28 tahun kalau dilihat dari masa sudah menduduki posisi eselon 5 atau kasubsi tahun 94 sampai sekarang. Ini memang cukup panjang ya. Tapi kalau boleh dibilang pulau memang cuma dua ya, Sumatera dan Pulau Jawa ya. Dua aja Pak ya. Mengawali karir di Sumatera khususnya Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Padang. Itu waktu di Padang sempat ke Jakarta ya. Jadi saat itu kami kan
pendidikan S1-nya itu ekonomi, bukan akuntansi, tapi ekonomi studi pembangunan ya. Ekonomi studi Nah, tahun pembangunan. 90 itu ada tawaran mengikuti pendidikan di STAN setahun. Jadi gini-gini orang STAN juga ini. Sama Tapi disebut waktu itu PA ya, PA, pembantu akuntan, akuntan. angkatan Oh, keempat kalau nggak salah. Di Jurang, belum ke Jurang Mangu kita, masih di BPPK. Di Purnawarman, Purnawarman, ya. Warman. Kemudian tahun 94 tadi ada kasubsi sampai 97. Dan 97 saya menikah ya. Menikah di Padang, tapi istri saya di Padang, nggak ikut ke Bukit Tinggi. Karena saya ke Bukit Tinggi mulai tahun 91-nya ya. Pulang dari tamat di STAN, setahun itu ke Bukit Tinggi ya. Nah, tahun 99 dapat promosi ke Padang, kasih penerimaan dan keberatan. Oh, udah 99 mulai kasih ya. ya. PNKB ya Pak ya? Ya, tahun 2002 lanjut ke KPP Batam, kasih PPA Badan. Nah, kasih kan cuma 2 kali ya, penerimaan keberatan dan kasih badan. Nah, di Batam paling lama, selama saya berkarir di satu kantor, karena dari Februari 2002 sampai Juni 2006, 4,5 tahun. Dari Batam kemudian promosi ke Dumai. Dumai namanya yang kota Dumai, tapi wilayahnya meliputi waktu itu 3 kabupaten tambah kota Dumai. Kabupaten Siak, Serindrapura, kemudian Rokan Hilir, kemudian Bengkalis. Tahun 2008 baru Bengkalis berdiri sendiri, Siak masuk ke Pangkalan Kerinci. Jadi itu dan cukup unik semua itu, menurut saya menarik semua. Dari 2008 dari Dumai kemudian mutasi ke Jakarta Selatan di Pancoran. Di Pancoran. Nah, sampai sekarang 2008 udah di Jakarta nggak terasa, Wih, udah luar biasa ya. 14 tahun ya. 14 tahun ada di Jakarta ya. Iya, Di kalau Jakarta Alhamdulillah. muter-muter di 5 tempat yang berbeda ya, Pancoran, P2 Humas Jakarta Timur, ya, sempat Matraman sebentar, terus Cakung 1, terus ini di Setiabudi 1, nggak terasa udah 3 tahun lebih ya. Jadi semuanya menurut saya itu unik, baik, ya, antara lain di Dumai. Dumai itu 4 jam lebih dari Pekanbaru, jalannya berkelok, suka lewat mobil-mobil besar, truk, mana ngangkut kayu, ngangkut minyak. Nah, seru juga itu, dan air di sana juga agak susah ya, karena air payau jadi agak coklat ya. Agak itu ya Pak ya? Nah, tapi menarik itu. Jadi dulu diguyunin itu, Dumai itu. Dan kemudian kalau rapat misalnya di Batam waktu Rakorda, kita milih mau naik darat dulu ke Pekanbaru, plus pesawat ke Batam. Hampir habis juga 6 jam 7 jam ya. Sama. Nah, atau kita naik laut aja, ferry dari Dumai pukul 7 pagi nanti sampai di Batam jam 2 siang ya. Mampir di Bengkalis, turun penumpang turun naik, mampir Selat Panjang, ada kunjungan pajak, mampir di Tanjung Balai Karimun ya, baru ke Batam. Jadi mampir di 3 tempat dulu gitu ya, Pak, ferrynya ya. Nah, terus kemudian ke Jakarta memang cukup lama, tapi saya kira di Jakarta juga banyak kenangan dari setiap KPP ya. Memang tugas kita salah satunya kan selalu berusaha membuat yang terbaik, yang memberikan terbaik, membuat perubahan di setiap tempat yang kita kunjungi. Jadi kalau dibilang karir di segitu dari daerah ke Jakarta dengan lebih kurang 7 kantor atau unit, menurut saya semuanya menarik itu, tantangannya menarik itu ya. Berbeda-beda ya Pak ya? Berbeda-beda dan kita menyesuaikan, dan apa yang bisa kita lakukan ketika kita diberi amanah di satu tempat atau kantor itu yang penting. Sekali. Itu yang penting ya Pak ya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kali ya Pak Berikanlah ya? yang terbaik Wah, dimanapun terbaik. kita bertugas Berada ya ya, atau Pak. berada ya. Ih, Biasa. bagus banget ya. Jadi yang saya tangkap nih, Bapak mulai memimpin kantor di tahun 2006 Pak ya, di Dumai ya. Sebagai kepala kantor ya. Sebagai kepala kantor ya, Iya. mungkin waktu saat Bapak menjadi kasih belum terlihat lah prestasi-prestasi Bapak atau saudara. Nah, kira-kira saat yang saya pengen lihat ini saat Bapak setelah menjadi kepala kantor sejak di Dumai sampai dengan sekarang di Setiabudi, Ya. prestasi apa aja Pak ya kira-kira udah Bapak Ya. Torehkan. Betul sekali. biar Ya, nanti sebetulnya sebagai kasih waktu PPA Badan juga 4 tahun, 3 tahun tuh target kita terpenuhi. Alhamdulillah, luar biasa Tahun yang jadi. tidak. biasa ya. Terus sempat juga ke Istana Negara tahun 2004. Iya. Karena saya mendampingi kepala kantor menerima penghargaan pelayanan prima. Pelayanan prima Waktu itu ke Istana dikasih. Negara, ya. Oh dulu tuh ada juga ya Pak? Ya, Istana Negara. Jadi bertahap di level DJP, kemudian Kementerian Keuangan. Kemudian ada mutasi tahun 2004 Juni kepala kantornya. Waktu itu Pak Ajat Jendika diganti Pak Sumarno Salim. Kemudian masa tes terakhir adalah uji presentasi, lolos. Nah, kemudian kita ke
Istana Negara pada September 2004. Nah, saya itulah pertama kali ke Istana Negara dan salaman dengan Presiden RI, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sampai kemudian 2006 diberi amanah kepala kantor di Dumai. Nah, bicara tentang setelah itu kan. Betul. Nah, alhamdulillah pertama saya bicara kalau misi fiskal itu terutama kan pengelolaan perpajakan, penerimaan pajak. Kalau dulu katanya bahkan menghimpun penerimaan pajak kan misi fiskalnya. Sekarang kan lebih ke mengelola penerimaan pajak. Nah, alhamdulillah kalau dihitung yang sudah tercapai 100% sudah 9 kali. 9 kali, luar biasa ya. 9 tahun berarti ya. 9 tahun ya. Bukan menyanyi Pak Rudi Hartono ya. Oh, England. Jadi gini, tahun berturut-turut 5 kali. Tahun 2007 di Dumai, 2008 di Pancoran, 2009 di Pancoran, 2010 di Pancoran, 2011 di Pancoran. 5 tahun ya. Setahun Dumai, 4 tahun Pancoran, 5 tahun. Kemudian 2012 awal saya mutasi ke Kabid P2 Humas Kanwil Jakarta Timur sampai 2015. Nah, kemudian mampir Tidak ngurus penerimaan kalau itu Pak ya? Nggak ngurus penerimaan, jadi kita off dulu dari penerimaan ya kan. Nanti ada ujungnya ke sini, pelayanan lagi kan. Pelayanan prima kan. Betul. Nah, 2015 mampir sebentar di Matraman karena nggak pernah full ya. Nggak nyampe juga setahun, 2016 Julian ke Cakung. Waktu itu juga lagi berat penerimaannya. Alhamdulillah 2017 tercapai di Cakung, 2018 tercapai, 17-18. Juni juga lagi bagus, saya diberi amanah pindah ke sini, Setiabudi 1. Jadi alhamdulillah Setiabudi 1 kan juga tercapai di 19. Jadi saya nyambung 2 tahun Cakung, setahun di Setiabudi, 3 tahun. Jadi 8, tadi 5 sebelumnya kan. Setahun Dumai, 4 tahun Pancoran, 5. 2 di Cakung, 7. 1 di Setiabudi, 8, tambah 2021 kemarin kan? 9. Nah, insya Allah tahun ini juga. Amin. Mudah-mudahan. Saya mungkin nggak nyampe landing ke Oktober, Iya. tapi paling tidak per hari ini penerimaan kita sudah 90% lebih. 90% lebih. Cuman kurang 300 miliar lebih kurang. Dulu dong. Luar Ini biasa. masalah waktu aja, bulan ini atau bulan depan, insya Allah masuk. Amin. Jadi artinya kan tahun ke-10 buat kita mencapai. Nah, kemudian yang kedua, memang saya di WBK itu di kantor sebelumnya kita belum pernah ikut. Maksud saya di Cakung 1 misalnya. Jadi baru di Setiabudi 1. Kita dorong waktu itu Sukinya ikut, kemudian datanglah Covid Maret 2020, kita jalani itu. Alhamdulillah kita raih Desember 2020 ya. Lolos kita jadi WBK, jadi satu hal yang bagus juga. Jadi maksudnya banyak kenangan di Setiabudi 1 ini. Kemudian kita diberi amanah juga nih tahun 2021 mewakili Ditjen Pajak dan bahkan mewakili Kementerian Keuangan mengikuti evaluasi unit pelayanan publik. Kita agak ketar-ketir dikit karena mewakili Kementerian Keuangan satu-satunya. Kalau berhasil ya, kalau nggak berhasil gimana? Iya, betul. Nah, atas dukungan teman-teman semua, kerja keras, kerja cerdas teman-teman semua ya. Nah, alhamdulillah kita akhirnya meraih pelayanan prima dan untuk Kementerian Keuangan sejak ikut lomba tahun 2018, 19, 2021 baru kita yang tertinggi nilainya 4,75 dari skala 5. Luar biasa ya. Jadi baru kali ini ya Pak ya. Nah, sebelumnya ada pelayanan prima tapi 4,68 2015 ya. Jadi artinya sejak Kementerian Keuangan mengikuti lomba ini 2018, 19, 20, 21 tahun keempat kita baru unit kerja yang tertinggi nilainya oleh tim Menpan, yaitu 4,75 dari skala 5. Itu beberapa capaian-capaian kita, tentu bukan saya pribadi, tim waktu di Dumai, waktu di Pancoran, waktu di Cakung, ya, dan tentu teman-teman semua di Setiabudi 1 yang saya cintai dan banggakan. Lagi dong. Bapak kita emang humble sekali ya. Dengan tercapainya segala macam prestasi mah tetap anak buah loh ikut aja ya. Keren banget ini Bapak kita. Jadi emang menarik sekali ya Pak ya dari tadi Bapak perjalanan karir Bapak gitu kan dari semenjak dari Dumai aja Pak ya, sejak Bapak menjabat sebagai kepala kantor dari Dumai, kemudian dan segala macam mungkin Pak ya, naik turun dan kepala orang yang berbeda-beda ya Pak ya, mengelola SDM yang berbeda-beda dari Dumai pindah ke Jakarta. Jakarta pun di beberapa tempat gitu ya sampai sekarang Bapak berhasil maksudnya memberikan
bimbingan dan dorongan untuk berubah mungkin ya Pak ya, dan mendapatkan hasil yang maksimal nih Pak, seperti itu. Nah, terkait dengan ini Pak ya, kan setelah ada apa namanya reformasi nih Pak Betul, di perpajakan ya Pak ya. Menurut Bapak apa sih Pak yang berjalan nih Pak reformasi perpajakan? Mungkin dari sebelum yang tahun 84, 84, kemudian sekarang ini kan berubah terus nih Pak. Ya, Mungkin benar. Bapak bisa ceritakan sedikit Pak tentang Iya, ini, Pak. jadi kalau kita bicara reformasi perpajakan itu, kita bisa mengambil semacam apa namanya summary ya, ringkasan. Kira-kira maknanya atau artinya reformasi perpajakan itu adalah perubahan sistem perpajakan secara komprehensif, secara menyeluruh. Nah, termasuklah pembenahan instansi perpajakan, termasuk SDM-nya, ya, termasuk basis datanya dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai mengapa kita harus berubah, mengapa DJP harus berubah, mengapa harus dilakukan reformasi, nah ini memang banyak faktor ini, banyak hal yang membuat DJP harus melakukan reformasi. Nah, kita mengetahui bahwasanya selama ini pajak sangat sentral, sangat signifikan peranannya di dalam APBN ya. Betul. Kontribusinya berubah-ubah, tapi lebih kurang antara 70 sampai 80% itu kontribusi pajak di dalam struktur penerimaan negara di APBN. Ya. Iya. Nah, kemudian kita mengetahui juga APBN ini dipakai oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat, untuk menyelenggarakan pembangunan. Dan kita tahu manfaatnya sangat banyak ya, mulai dari katakanlah sektor yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertahanan keamanan, infrastruktur ya, untuk apa namanya? Untuk daerah ya, transfer daerah ya Pak. transfer ke daerah dan sebagainya ya. Nah, kita bicara mengapa. Jadi ada paling tidak 5 hal. Pertama, kalau kita lihat tentang penerimaan pajak itu tantangannya selalu berbeda-beda. Kebutuhan negara untuk pembangunan berbeda-beda. Atau bedanya maksudnya itu meningkat ya. Meningkat Pak ya. Bertambah. Jadi kalau tantangannya adalah perlunya peningkatan penerimaan pajak, dengan mengandalkan yang ada saja nggak memadai lagi gitu. Harus ada peningkatan penerimaan yang lebih baik lagi gitu. Kedua, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan juga belum terlalu menggembirakan ya. Nah, sehingga perlu ada apa namanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudian ada juga perbandingan antara jumlah SDM kita Ditjen Pajak dengan jumlah wajib pajak itu juga nggak seimbang sebetulnya. Jadi kalau nggak ada reformasi ini berat menjalankannya. Betul. Kalau tidak dilakukan dengan manual pasti berat ya. Nah, misalnya sampai saat ini pegawai DJP itu lebih kurang 45.650 orang. Iya. Nah, kan jumlah wajib pajaknya sudah lebih 49 juta lebih. Iya. Ribuan dengan jutaan gitu Iya. Pak ya. Nah, kita setiap budi satu lah contoh kecil. Pegawai kita sekarang 105. Jumlah wajib pajak kita 52.000 orang. Iya. 105 itu pun nggak semua mengendal wajib pajak kan. Iya. Ada administrasi, ada pelayanan, ya. Mungkin AR ya. AR ini cuma 20-an orang gitu kan. Nah, apalagi di DJP dari 45.000 nggak semua juga yang berhubungan langsung dengan wajib pajak kan. Betul sekali. Nah, jadi kalau nggak ada reformasi berat. Nah, selain itu juga ini perkembangan IT yang begitu pesat, ya kan. Kemudian digital, kemudian banyaknya kecepatan perkembangan ekonomi atau perdagangan itu harus dilakukan reform, harus dilakukan reformasi supaya bisa mengikuti kondisi perekonomian, kondisi kecepatan perdagangan terkini. Jadi harus ada peraturan-peraturan regulasi yang dirubah. Betul. Nah, kemudian kita bicara tentang tujuan. Nah, tujuan pada garis besarnya paling tidak kita bicara tujuan dari reformasi itu paling tidak kita sebut 4 lah ya. Ya kita bicara tentang trust, kepercayaan wajib pajak. Ujungnya nanti mungkin penerimaan dan segala macam. Karena di dalam katakanlah kita punya NKO, itu saja itu perspektif pertama kan stakeholder perspektif. Itu kan antara lain penerimaan. Terus ditopang oleh yang lain-lain. Nah, yang kedua tujuannya juga adalah untuk meningkatkan kepatuhan. Jadi kalau bicara tentang kepercayaan terhadap institusi perpajakan, trust, kemudian bagaimana meningkatkan kepatuhan, kemudian bagaimana pengelolaan, peningkatan pengelolaan administrasi perpajakan atau basis data kita.
ya. Kemudian terangkut SDM kita ini, integritasnya, kemudian kompetensinya, ya, produktivitasnya. Ya. Kalau kompeten tentu produktivitasnya juga meningkat. Ya. Itu antara lain tujuan dari reformasi perpajakan. Ya. Luar biasa. biasa, Jadi ya. memang reformasi perpajakan ini atau pajak yang udah kita jalankan ya akhirnya ya untuk penerimaan negara ya Pak ya. Ya, antara lain ya. Antara lain Antara untuk lain, ya. kemajuan negara, antara lain seperti itu. Nah, tentu ada pilar-pilar Ya. yang membuat reformasi perpajakan jadi mantap Pak. Kira-kira pilar apa aja? Ya, ini menarik ini. Pilar itu kan kayak tiang ya. Tiang seperti tiang ya Kalau Pak. kita bicara negara kita kan perlu juga pilar. Ada landasan ideal Pancasila, ada landasan konstitusional Undang-Undang 45 ya. Ada pilar Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Nah, Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Pajak juga punya pilar. Ada 5 pilar ini, 5 tiang. Setidak-tidaknya 5 pilar itu. Satu, organisasi. Iya, itu organisasi. Nah, organisasi harus menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan Iya. tantangan. Jadi bisa berubah ya, plastis. Yang kedua SDM. SDM. Pilar kedua SDM. Nah, SDM ini kita udah tahu sangat penting karena kalau bicara SDM, walaupun sistemnya bagus, IT-nya bagus, kalau SDM-nya tidak bagus, nggak akan terjadi juga hasil yang bagus ya. Betul sekali, Pak. Hasil akhirnya nggak akan bagus. Karena harus bicara tentang kompetensinya, profesionalismenya gitu ya. Betul sekali. Nah, man behind the gun ya kan, man behind the the system gitu ya. Iya. System. Jadi bagaimana bagusnya sistem, bagaimana bagusnya senjata, kalau toolnya bagus, orangnya tidak. Nah ini pilar Jepang kedua juga, ya, pilar kedua SDM ya. Makanya kita juga kan punya itu ya, nilai-nilai profesionalisme itu ya. Itu artinya kan SDM-nya ya. Nah, yang ketiga, kalau pentingnya itu adalah teknologi informasi. Teknologi informasi. Perbandingan ini adalah basis data. Kita ada senyawanya, ada hubungannya, ada sambungannya nih dengan basis data. Ya karena dengan persoalan yang ada, WP yang ada, kondisi yang ada, kalau tidak dibarengi dengan IT, bekerja dengan manual yang nggak akan efektif, nggak akan efisien, nggak akan cepat. Teknologi, orang Serba udah cepat 4G, ya, Pak, udah ya. revolusi industri, ya kan? Kita Udah masih berkutat. e-commerce, ya ini masih berkutat ya nggak mungkin lah ya, walaupun ini cost-nya agak besar ya. Iya. Nah, itu pilar ketiga adalah teknologi informasi dan bahasa. Yang keempat proses bisnis. Proses bisnisnya. Nggak mungkin nggak diubah ya. Betul sekali. Apalagi tadi menyesuaikan diri dengan IT, IT. ya, itu harus dilakukan, harus menjadi pilar keempat. Dan kelima tidak kalah penting adalah regulasi. Regulasi. Ya. Aturan-aturan perpajakan harus menjadi pilar di dalam reformasi perpajakan. Ya. Karena banyak juga ya peraturan perpajakan itu yang harusnya zaman dulu mungkin sudah tidak Ya, kayak ketinggalan zaman ya, ya, Pak, ya, ketinggalan zaman udah jadul ya. Harus update ya. Ya, kan? pakai buku Ya. tabel laris Pak. zaman Oh, dulu. zaman dulu ya. Ditulis sekarang kan tinggal ketik udah langsung masuk ya, Pak ya. Aturannya harus disesuaikan ya. Iya. Jadi tadi itu 5 pilar ya yang dari Betul. reformasi Reformasi bidang perpajakan membutuhkan 5 pilar ya. Kembali lagi nih Pak ke perjalanan karir Bapak yang tadi yang cemerlang banget ya selama. Enggak juga sih, enggak juga. Yang cemerlangnya itu staffnya gitu ya. Tapi kan kalau gitu Kalau kan emang kitanya kan hanya mendorong-dorong dikit aja, memanage dikit aja. atas manage Bapak tuh bisa berhasil gitu Pak ya. Kalau nggak kan misalkan kadang kan pimpinan tidak mungkin kayak kurang memberikan dorongan mungkin dari yang harusnya saya maunya begini tapi mungkin karena kerjain mungkin ya kayak gitu ya. Mungkin Di situ ada leader dan manajer ya, sebagai Iya, manajer apa seperti leader itu. gitu ya. Kombinasi atau bagaimana. kombinasinya udah mantap nih Pak. Jadi apa sih Pak yang berbeda nih secara signifikan dari DJP yang dulu dan DJP sekarang yang dulu nih? dan sekarang. Ya. Terkait dengan reformasi perpajakan nih Pak. Ya, kalau kita kaitkan dengan reformasi perpajakan memang banyak perubahan-perubahan yang sudah terjadi ya, reformasi sudah dilakukan. Contohnya mengenai organisasi ya. Struktur organisasi kita jauh berubah. Ya, dulu saya masih ingat itu tahun 80-an itu ada kantor inspeksi pajak itu. Tahun 80. Ya, tahun 89 ke 90 berubah jadi kantor pelayanan pajak. Waktu itu masih ada Karikpa kalau pemeriksaan. Kantor Iya, pemeriksaan pajak Karikpa ya. Seingat saya masih ada Karikpa tuh Pak. Jadi mendengar kata-kata inspeksi saja tuh beda tuh konotasinya dengan pelayanan kan. Betul, Pak. Iya. Takut ya Pak. Iya. Inspeksi namanya nggak inspeksi. Berarti kerjanya ngawasin doang nih, meriksa doang nih gitu kan. Nggak ada nyuluh, nggak ada layani, nggak ada edukasi gitu kan. Itu contoh ya secara nama organisasi aja. Belum lagi tadi jumlahnya kan. Jumlahnya tentu unit organisasinya lebih sedikit dibanding sekarang ya. Itu kalau bicara organisasi. Misalnya juga
sistem yang jelas. Dulu itu sebelum 83 masih official assessment. Nah, sejak 83 Undang-Undang Perpajakan 83 itu self assessment. Self-assessment. Nah, belum kita bicara juga mengenai IT-nya. IT-nya. Ya, bicara IT ya. Yang Kalau dulu kita ya nih, Pak. dulu tahulah, saya masih ikut itu, masih sempat mesin ketik. Iya, Saya Untuk nggak uraian ngalamin tuh, penelitian Pak. keberatan masih ingat itu. Iya Pak. Saya pakai dulu saya Telstroom Pak. Iya, komputer awal gitu ya. Terus penerimaan itu masih pakai mesin apa itu? Telstroom Pak. Telstroom, iya. Masih tambah jumlah gitu Jumlah ya. itu, Pak. Saya Ya, ngalamin Pak. masih ingat itu, ya. Jadi itulah perubahan ya dari segi IT tentunya sangat banyak drastis perubahannya. Nah, contoh juga bicara mengenai jumlah kantor ya. Iya, Pak. Nah, itu juga sangat signifikan perubahannya, bahkan dengan kantor penyuluhan juga ya KP2KP. Nah, saat ini kalau kita bicara misalnya yang terakhir yaitu 24 Mei 2021 kan. Nah, itu ada hal yang signifikan di kita ya, di Dijen Pajak ya. Sehingga sekarang jumlah kantor kita kalau kita bicarakan bila ada 34, betul ya? Iya, betul Pak. Nah, kemudian LTO itu ada 4. Khusus KPP ada 9 ya. Ada Madya 38 kalau tidak salah. Betul. Pratama 301 kalau tidak salah. Dan KP2KP penyuluhan itu 204. Jadi Besar kalau di banget, total ya. itu menggambarkan begitu kompleksnya permasalahan, begitu potensinya penilaian pajak, begitu banyak hal yang harus dilakukan sehingga kantornya juga harus diperbanyak supaya lebih terjangkau, lebih dekat ke wajib pajaknya sehingga potensinya lebih bisa digali. Jadi samping tadi masalah SDM ya. Iya, betul sekali Pak. Dan tentunya ada perubahan di situ, terutama fungsi ya. Fungsinya. Kalau dulu kan jenis pajak seksinya aja disebut seksi PPh Badan, Ya. PPh Polput, PPh OP, seksi betul. PPN ya. Betul. Nah, kalau sekarang kan tidak lagi, Tidak. jadi berdasarkan bukan jenis pajak tapi berdasarkan fungsinya. Fungsinya, Ada seksi pengawasan, fungsi pengawasan, ada pelayanan ya kan, ada penyuluhan, ada pemeriksaan. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, selain itu nanti tentu pembenahan di IT, di data juga sangat banyak perubahan lah ya. Nanti kita sampai ke Kortek ya, di PSIAP ya. Siap, betul Pak. Nah, ya. Sampai ada membangun kalau tidak salah ujungnya nanti layanan kita dengan IT menjadi 3C ya. 3C. Call, 3C. klik, call dan counter ya. Counter. 3C. Nah, ini layanan yang mempermudah, efisien, memudahkan wajib pajak ya. Dan kalau tidak salah juga ada 21 jenis proses bisnis nanti akan disatukan menjadi core basis data ya. Iya. Nah, kalau ini terjadi nanti tahun depan, salah atau tahun depannya lagi, nah itu hal yang luar biasa perubahannya, reformasinya di JP ya. Jadi emang dari dulu yang manual ya Pak ya, Ya, penuh dengan sampai ke- kertas, buka tabelaris yang Ya. segaban-gaban itu, akhirnya menjadi aku ngalamin transfer Pak dulu Iya, yang masih itu, pun ya, oh, masih, ya. yang pakai 10 lembar tuh Pak, bisa-bisain dulu rubrik pajaknya Ya, kan, Pak. betul. Sekarang tinggal pakai ID billing, kita Iya. udah masuk, kita Iya. lihat dari monitor real time penerimaan ya Pak ya, Iya. sebenarnya Sudah Oh, banyak lah sudah. berubah, signifikan sekali perubahannya. sangat signifikan perubahannya. Betul Memang sekali. ke perubahan reformasi kan sesuatu yang pasti ya. Betul Pak, betul Jadi sekali. memang harus selalu ada perubahan. Oke Pak, gini, kalau saya tadi dengar misalnya dari zaman penulisan masih pakai tulis, Ya. terus Pakai pulpen. pakai bolpen, sampai sentik, Nggak sentik, terus sampai ya. komputer, sampai akhirnya kita menggunakan internet. Apalagi Pak, waktu itu 2 tahun kemarin kan pandemi Pak. Ya, Jadi ya, pandemi ya. itu sangat berubah Iya, sekali ya. banyak perubahan lagi, Betul. mempercepat perubahan lagi. Kita mungkin sudah ingin berubah lagi nih, tapi dengan pandemi mempercepat lagi perubahan. Mempercepat. Betul sekali. Kayak harus dicepetin gitu. Benar, benar, benar Yang sekali. tadi Bapak bilang klik apa lagi counter, Klik, Klik, counter, call, klik, call, call, counter, counter. counter betul. 3C. Kita Setia Budi 3 tuh, Setia Budi 1 ini sudah menerapkan belum kita 3C? Mau mutasi ke istimewa. Karena ada 3 klik itu, jadi gigit aja ke situ. Keingetan 3C ya, keingetan Karena 3C ingat Iya, ya, jadi nomor 1 loh. Nomor gitu. satu. NPP-nya 011 gitu. Iya, Iya. tapi double Pak. Iya. Jadi gimana tadi? Jadi kira-kira setelah pandemi ini yang akan kita lakukan 3C ini, apakah Setia Budi 1 ini sudah menerapkan 3C ini Pak? Iya, iya. Jadi memang arahan petunjuk, arahan kantor pusat
termasuk Direktur PDO Humas, kita kan arahnya yang ke layanan yang sifatnya online ya. Iya. Nah, termasuk chatbot, layanan apa yang menggunakan WhatsApp, ya kan? Sehingga ini wajib pajak customer kita atau kawan pajak ini didorong untuk menggunakan layanan online ya. Nah, ujungnya nanti kalau PSIAP ini berjalan dengan sangat baik, kan ujungnya ke 3C tadi. Jadi wajib pajak, kawan pajak kita ini cukup dengan Dari rumah aja gitu Pak ya. Iya, dengan 3C tadi cukup betul ya. sekali. Jadi semakin mengurangi pertemuan offline, mengurangi kunjungan ke kantor pajak ya. Ya, betul. Karena itu juga punya cost ya, belum waktu, ya belum cost dan segala macam. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai layanan ini di Setiabudi 1 sendiri, ya pasti arahnya juga ke situ ya. Nah, kalau secara kantor pusat tadi kan ini masih 3C ini apa namanya? Masih BTT ya, Iya. Build, Test, and Training. Oh, SDM-nya harus di training dulu dong. Iya betul. Ini sistem harus uji coba dulu dong. Jangan trial and error, jangan dicoba ternyata Nggak bisa. muncul masalah, nggak bisa. Kita udah promosikan ini di luar gitu kan. Nah, jadi itu masih dalam tahap itulah ya pengembangan, dalam penelitian. Nah, di kita di Setiabudi 1 juga teman-teman kita ini udah mencoba membuat satu aplikasi ya, yang kita sebut Diva ya, keren ya. Keren. Kalau Diva ingatnya langsung penyanyi Krisdayanti gitu kan. Yang Saya 3 Diva itu loh Pak. Terus sana ya, itu kan. Satu lagi siapa tuh? Titi DJ Pak. Titi DJ. Saya kalau Titi DJ ingin bahasa kau gitu. Nanti ada sesi berikutnya. Ada atau tiada cinta yang lain. Mengatur dari Dewa 19 ya. Ini kan anak milenial ini. Ya, jadi itu. Nah, ketika kita bicara tadi dengan 3C seperti itu. Nah, kita Diva, kalau tidak salah teman-teman ini inovasinya dari Mas Bayu ya. Sebenarnya Diva ini singkatan ya. Oh, Ya, singkatan. dapatkan informasi pajak via WhatsApp. Oh, Nah, dapatkan Diva. informasi pajak via WhatsApp. Luar Betul biasa. sekali. Ya, Ustaz, ya. Biar menjadi Diva gitu ya. Keren banget. Keren banget ya. Nanti kawan pajak bisa mencoba deh gitu ya. Kirain pegawai Bapak Pak yang namanya Diva itu. Sekretaris saya malah namanya Diva. Oke ya. Jadi baik. Ya. Jadi emang kita tuh udah ini Tapi juga. arahnya selalu ke mempermudah efisien dan efektif, yaitu dengan membuat layanan online. Oh, Itu iya, yang paling betul mungkin. sekali. Nah, tadi kita bicarakan COVID-19. Ini mempercepat kita supaya menggunakan cara-cara yang memang tidak harus bertemu lagi. Cuma di kita memang ada beberapa fungsi pekerjaan kita yang belum sepenuhnya wajib pajak menerima kalau online. Misalnya Iya, nih, betul, Pak. pemeriksaan. Dia membawa bukti dokumen, nggak puas Pak kalau pakai online. Iya. Nanti hitungnya tetapnya ini dikoreksinya sekian, nggak bertemu, nggak dibahas closing, nggak tatap muka, nggak offline nih. Kayaknya nih belum pede nih. Gitu. Masa di Zoom cuma sekian dokumennya nanti nggak kelihatan jadi dicoret gitu kan. Nah, ini memang ada penagihan. Gimana tuh menagih secara online? Nah, ini, Iya, ini betul, tantangan nih buat nih teman-teman yang muda. Pemeriksaan online, menagih online, mungkin nggak bisa menyita online. Menyita online, fisiknya di mana? Iya, gitu. Nah, jadi memang ada mungkin yang cepat menyelesaikan perubahan tadi ya. Tadi ada mungkin fungsi-fungsi atau jenis kendaraan tertentu memang harus pasti langsung ya, Pasti karena butuh fisiknya gitu ya. betul Nah, sekali. semuanya bisa pakai online, Pak, Ya, ya. Mungkin ada itu yang hal tertentu perlu. emang yang bukan diwajibkan kita bisa membuat itu secara online. Iya. Ada juga yang Iya, tetap offline, Yang offline masih juga. offline, Iya, karena kan online juga diperlukan ya. seperti itu. Baik Pak, tadi kan sudah kita kita bahas tentang inovasi-inovasi yang dari kantor pusat, dari DJP secara untuk nasional, kemudian dari kita sendiri juga Ya. ada ya Pak ya melalui aplikasi Diva Ya. tadi yang khusus dari Setiabudi 1 gitu Pak yang kita Ya. lakukan. Nah, mungkin ini Pak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dari wajib pajak nih Pak, Iya, iya. untuk berkontribusi kepada negeri kita ini. Mungkin Bapak bisa memberikan himbauan atau ajakan gitu Iya, untuk ke wajib pajak. Ya, untuk kawan pajak ya, kami ucapkan terima kasih nih ke mitra kami ya, para wajib pajak, kawan pajak. Kalau kita bicara tentang pesannya, tentu perjuangan kita itu tidak seperti dulu lagi merebut kemerdekaan, tapi sudah merdeka dan kita mengisi pembangunan. Nah, cara mencintai negeri ini tidak lagi harus dengan
perjuangan fisik, senjata dan sebagainya. Iya, Tapi sebagai kawan pajak tentu kita membangun negeri ini, kecintaan kita ke negeri ini ikut membangun bangsa ini melalui ketaatan di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kita. Ya taat formalitas pajaknya SPT, ya taat membayarnya, ya kan, menghitungnya dengan benar, menyetorkannya dengan benar, melaporkannya dengan benar, gitu ya. Nah, dengan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, kemudian terkait dengan integritas, saling menjaga, kemudian tidak terjebak ke dalam hal-hal yang yang memang sudah didengungkan oleh pemerintah kita juga, bahkan kita juga Kementerian Keuangan atau DJP untuk menjaga hal-hal yang terkait integritas atau fraud itu, kemudian atau bahasa lain KKN ya, lebih nasional, lebih umum ya. Nah, kemudian lakukan komunikasi yang baik dengan kita. Jadi kantor pajak atau teman-teman pajak itu, kawan-kawan pajak adalah sangat semangat, sangat antusias akan memberikan pelayanan terbaik lah. Alhamdulillah kantor kami kawan pajak tahun 2021 mendapat penghargaan pelayanan prima dari UPP. Nah, tentu orang-orangnya juga akan memberikan pelayanan terbaik kepada kawan pajak semua ya. Betul sekali. Karena sudah pasti dengan ada atau tidak ada perolehan penghargaan itu, kita sudah berkomitmen untuk itu. Karena kita sudah menginventarisir, sudah membuka public hearing, sudah membuat survei apa yang diinginkan wajib pajak, apa yang diinginkan mitra pajak, kawan pajak di DJP. Budi 1. Dari situ kita kemudian membuat layanan-layanan yang memerlukan perubahan-perubahan yang signifikan ya. Kita akan memberikan yang terbaik lah untuk kawan pajak. Jadi caranya hanya adalah lakukan hak dan kewajiban perpajakan dengan benar ya. Kemudian lakukan komunikasi yang terbaik dengan pegawai kita. Setiap Budi 1 siap membantu. DJP kuat, Indonesia maju. Terus kalau tadi Bapak sudah memberikan pesan untuk wajib pajak. Nah, tentunya Pak, kami sebagai pegawai pajak, Pak, anak-anak Bapak perlu juga dong kami minta wejangan dari Bapak. Kira-kira ini harus benar sekali. Ya. Sebenarnya wejangan dasar itu mungkin kurang pas. Jadi ya katanya anak muda sekarang tidak terlalu suka telling gitu. Atau mungkin lebih suka coaching ya, membantu, membimbing gitu ya. Tapi paling tidak beginilah. Ini kan eranya kita tadi reformasi. Kita akan menghadapi masa PSIAP sedang berjalan ya. Jadi teman-teman harus bersiap diri, mempersiapkan diri untuk itu. Jadi pertama sebagai umat yang beragama kita bersyukur dulu lah. Bersyukur terhadap perjalanan hidup kita. Kami siapapun itu, teman-teman semua sekarang, bahkan kawan pajak kita, perjalanan kita sudah seperti ini. Kita tidak mungkin mundur ke belakang, ke masa lalu lagi. Yang kita lihat adalah tatap ke depan ya. Nah, perubahan itu adalah satu keniscayaan. Dan karena itu persiapkan diri terhadap perubahan itu, termasuk tadi reformasi di DJP. Nah, syukuri apa yang sudah ada, tapi segera raih impian-impian berikutnya. Ya. Nah, caranya adalah peningkatan kualitas diri. Bisa melalui pendidikan formal, informal. Kan ada dua nih orang kalau kita bicara SDM. Satu motivasinya, niatnya, motifnya. Yang kedua kemampuannya, ability, kompetensinya. Kalau kemauannya tinggi, motivasinya tinggi, walaupun dia kemampuannya, ability-nya masih kurang, kompetensinya itu bisa ditingkatkan. IHT, FGD, ICP, ya kan? Kemauan ya Pak ya. Ya, kalau kemauannya tinggi kan, itu menyangkut SDM. Nah, kalaupun sebaliknya, ya ada cara-cara yang harus dilakukan. Nah, paling bagus kan dua-duanya, motivasinya tinggi, high motivation, dan juga kemampuannya, kompetensinya tinggi. Nah, kita tahu kompetensi ini teman-teman, jangan hanya mengarah ke skill ya. Skill itu diperlukan ya. Tapi ada masanya nanti, karena kita bicara kompetensi itu ada, satu adalah knowledge, pengetahuan. Kedua skill. Ketiga attitude, behavior, perilaku, sikap ya. Nah, tiga itu menyatu di dalam satu kesatuan yang kita sebut kompetensi. Kemampuan. Jadi tolong tingkatkan kualitas diri lewat kompetensi ya, lewat pendidikan formal informal. Sesuaikan diri itu sebagai umat beragama kita bersyukur, ditempatkan dimanapun berikanlah pengabdian, kontribusi terbaiknya. Jangan melihat di seksi mana, jangan melihat di kantor mana, jangan melihat pimpinannya siapa. Lakukan saja secara tulus, secara ikhlas, berikan yang terbaik. Kesuksesan itu adalah tinggal menunggu saatnya.
Itu jangan lupa berdoa ya. Iya, betul. Karena kita sebagus apapun rencana kita, kalau tidak diridhoi Tuhan kan tidak terjadi ya. Iya, Betul, betul Apapun sekali. keyakinan agama kita, berdoa itu juga penting ya. Betul. Menunjukkan kita sebagai manusia punya kelebihan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Karena itu butuh juga pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. ya. Betul sekali, Pak. Saya kira itu, selamat berkarya, selamat bertugas di DJP, lanjutkan perjuangan, ukir prestasi ya. Oke, Luar biasa. Tim ini satu tim, satu jiwa, satu tujuan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa. The best, tim ini satu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Gontam atas kehadirannya. Jadi apa namanya? Kalau kita ngambil kesimpulan tuh untuk menghadapi reformasi yang cepat ini Pak ya, perubahan tantangan cepat ini meningkatkan kualitas diri kita ya Pak ya. Bersyukur, meningkatkan kualitas diri kita ya. dan jangan lupa berdoa. Ya, perbaikan terus menerus, berikan yang terbaik dan berdoa ya. Betul sekali. Baik, terima kasih sekali Bapak atas kedatangan Bapak nih pada podcast kita kesempatan kali ini ya Pak ya. Ya. Atas semua apa namanya perjalanan karir Bapak nih, the sharing dan apa semua yang Bapak alami gitu kan, yang memberikan bimbingan dorongan kepada bagaimana Bapak memanage nih anak buah Bapak, akhirnya Bapak menorehkan prestasi yang gemilang lah ya, Iya, 9 tahun iya. yang tercapai gitu. Ya, semuanya atas dukungan teman-teman semua sebetulnya ya. Baik. Tapi mungkin kalau mungkin dimungkinkan lagi nanti kita ada satu sesi lagi Mudah-mudahan bisa. termasuk tentang SDM ya, arahnya mungkin pakai coaching aja lebih spesifik, atau nanti satu lagi masalah SDM juga, tapi mungkin kepemimpinannya. Boleh, Pak. Teman-teman yang muda kan satu saat nanti akan Betul. masanya untuk menempati posisi yang lebih baik lagi gitu ya. Baik, Pak. Siap. Baik, pajak kita untuk kita dan pajak berkeadilan. Terima kasih Pak Gontam atas yang hadir lagi. Demikian kawan pajak, podcast kita pada hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Share. Perlu ya. Share ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Like, share, subscribe, and comment. Kalah dong. Oke, Sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih, semua ya. Pak. Terima kasih. Ya.